Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Mudia dari kelompok 2. Saya di sini bertugas sebagai moderator untuk kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Materi yang dibahas oleh kelompok 2 adalah penelitian studi pustaka. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Pemateri pertama oleh Salsabila, pemateri 2 oleh Anissa, pemateri 3 oleh Indah, pemateri 4 oleh Lalang, pemateri 5 oleh Ayu, pemateri 6 oleh Fasya, pemateri 7 oleh saya sendiri, dan pemateri 8 oleh Sarah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Saudari Salsabila, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan pengertian studi pustaka. Pengertian studi pustaka atau studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya non-tulis, misalnya novel. Pada umumnya, studi kepustakaan lebih sering dilakukan penelitian karya ilmiah karena memang memiliki aturan dan ketentuan yang lebih tegas dibandingkan dengan karya tulis non-ilmiah. Kemudian, istilah ini menjadi familiar untuk kegiatan penelitian sebab penelitian di awal perlu membuat proposal perencanaan penelitian. Pengertian menurut para ahli Mirzakon T. dan Purwoko 2007 mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, yaitu penelitian kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah, sejarah, dan sebagainya. Menurut Mardalis tahun 1999, penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelum yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti menurut Sarwono tahun 2006. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Anissa sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Menurut Najir tahun 1988, penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian, menurut Sugiono tahun 2012, penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Slide selanjutnya. Di sini ada tujuan penelitian studi pustaka. Studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, yaitu bertujuan untuk satu, menentukan suatu masalah untuk diteliti. Yang kedua, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, mengkaji beberapa teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang keempat, mencari landasan teori yang merupakan pedoman bagi pendekatan pemecahan masalah dan pemikiran untuk perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Indah. Kepada Saudari Indah, saya persilakan.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan studi kepustakaan. Selama riset berlangsung, studi kepustakaan pun perlu dilakukan. Tujuannya merupakan yang pertama, mengumpulkan informasi-informasi yang lebih khusus mengenai masalah yang sedang diteliti. Yang kedua, memanfaatkan informasi yang terdapat kaitannya dengan teori-teori yang relevan dengan riset yang sedang dilakukan. Yang terakhir, mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang sehubungan dengan pelajaran dan metodologi dari riset tersebut. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi keempat akan disampaikan oleh Saudara Lalang. Pada Saudara Lalang, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian studi pustaka. Yaitu ada kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, ada kajian sejarah. Studi kepustakaan ini menjadikan pemikiran atau pola pikir seorang tokoh menjadi topik tulisan maupun penelitian. Membaca sejumlah buku teks untuk dijadikan referensi atau rujukan. Selanjutnya, kajian sejarah yakni proses mengkaji sejarah dan topik yang dipilih. Sumber studi pustaka. Bahan kepustakaan dapat berubah sumber primer maupun sekunder. Dalam melaksanakan kegiatan studi kepustakaan, sebaiknya digunakan sumber kepustakaan primer yang informasinya lebih otentik. Terima kasih, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lalang atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi ke-5 akan disampaikan oleh Saudari Ayu. Kepada Saudari Ayu, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang beberapa macam sumber informasi yang dapat digunakan peneliti sebagai bahan studi kepustakaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada ensiklopedia. Kedua, buku, direktori dan buku pegangan, laporan hasil penelitian, tesis, abstrak, majalah, biografi, indeks, jurnal penelitian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemateri ke-6 akan disampaikan oleh Saudari Fasya. Kepada Saudari Fasya, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode studi pustaka. Metode studi pustaka yaitu ada 7. Yang pertama, pencarian kata kunci. Cari keyword yang relevan dalam katalog indeks, mesin pencari, dan sumber teks lengkap. Ini bermanfaat baik guna mempersempit penelusuran ke judul subjek tertentu. Nah, selanjutnya ada pencarian subjek. Judul subjek ialah istilah atau frasa eksklusif yang dipakai secara konsisten oleh indeks online atau cetak untuk mencerminkan tentang kitab atau tulisan jurnal. Terus yang ketiga, cari kitab dan tulisan ilmiah terkini. Dalam katalog dan basis data, urutkan menurut tanggal terbaru dan cari buku-buku dari majalah ilmiah dan tulisan dari jurnal ilmiah. Selanjutnya ada pencarian kutip dalam sumber-sumber ilmiah. Caranya itu lacak referensi, daftar kaki, daftar akhir, kutipan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pencarian melewati bibliografi yang diterbitkan atau termasuk set daftar kaki dalam dokumen subjek yang relevan. Daftar buku yang diterbitkan mengenai subjek-subjek tertentu tidak jarang kali menyematkan sumber yang terlewatkan
melewati jenis penelusuran lainnya. Selanjutnya ada mencari melewati sumber orang atau baik melewati kontak verbal, email, dan lain-lain. Orang tidak jarang kali lebih mau membantu daripada yang kita kira. Yang terakhir ada penjelajahan sistematis, khususnya sumber teks menyeluruh yang ditata dalam pengelompokan subjek yang bisa diprediksi. Perpustakaan mengatur kitab menurut subjek dengan buku-buku serupa ditabung bersama. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pasha atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemateri ke-7 akan disampaikan oleh saya sendiri. Kegiatan dalam penelitian kepustakaan. Ada 4 langkah penelitian kepustakaan menurut Z tahun 2008, yaitu yang pertama, menyiapkan alat perlengkapan. Alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan berupa pensil atau pulpen dan kertas catatan. Yang kedua, menyusun bibliografi kerja. Bibliografi kerja adalah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Yang ketiga, mengatur waktu. Dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada. Bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, 1 bulan, ataupun bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. Yang keempat, membaca dan membuat catatan penelitian. Artinya, apa yang dibutuh dalam penelitian tersebut dapat dicatat supaya tidak bingung dalam buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya. Selanjutnya, jadi kegiatan penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan, membaca, dan mencatat literatur atau buku-buku. Di samping itu, juga harus memperhatikan yang pertama, langkah-langkah dalam meneliti kepustakaan. Yang kedua, metode penelitian dalam rangka mengumpulkan data, membaca, dan mengolah bahan pustaka serta peralatan yang harus dipersiapkan dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, kegunaannya mempermudah peneliti dalam mendapatkan data. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Sarah kepada saudari saya. Sarah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi dari studi pustaka. Yang pertama ada mendaftar semua variabel yang perlu diteliti. Kemudian yang kedua ada mencari setiap variabel pada subjek enkolopedia. Kemudian yang ketiga memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan. Yang keempat ada memeriksa indeks yang memuat variabel dan topik masalah. Kemudian yang kelima, mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urusan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian yang ketujuh, ada bahan-bahan informasi dibaca, dicatat, dan ditulis kembali. Nah, untuk keperluan ini biasanya peneliti menggunakan 2 macam kartu, yaitu kartu bibliografi dan kartu catatan. Agar dapat dibedakan, kedua kartu tersebut berbeda warnanya. Kartu bibliografi dibuat untuk mencatat keterangan tentang judul buku, majalah, surat kabar, dan jurnal. Kemudian catatan dalam kartu bibliografi berisikan nama pengarang, judul buku, penerbit, dan tahun penerbitnya. Sedangkan kartu catatan, peneliti dapat menulis kutipan dari tulisan tertentu, saduran ringkasan, tanggapan, atau komentar peneliti terhadap apa yang telah dibaca. Kemudian yang terakhir ada menyusun dan menulis kembali informasi dalam bentuk esai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sarah atas pemaparan materinya. Materi sudah disampaikan semua. Apakah ada pertanyaan? Oke, mohon maaf ya Ibu baru join ini. Ini kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 2, Ibu. Oke, kelompok 2 ya. Judulnya tadi tentang studi pustaka ya? Iya, Ibu. Studi pustaka ini kan 2 tahun terakhir ini tuh hampir semua penelitian skripsi itu studi pustaka ya. Jadi Ibu minta biar semuanya menggali lebih dalam pertanyaannya dari setiap perwakilan kelompok ya.
Jadi biar lebih mendalami apa itu studi pustaka, karena mungkin pas mudah-mudahan pas kalian sih semuanya bisa kuantitatif, tapi kalaupun ada kendala dan sebagainya, ini studi pustaka bisa jadi salah satu referensi ya untuk melakukan penelitian. Silakan perwakilan dari setiap kelompok aja, Salsabila. Salsabila ininya moderatornya. Ya, Ibu. Oke. Dari kelompok 1 aja Salsabila. Baik, kepada kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Kelompok 1 siapa aja? Kelompok 1 yang ini ya, jadinya yang ini berarti mulai kualitatif kan ya, kelompok 1 kualitatif berarti. Ada daftar kelompoknya nggak? Siapa? Rahma ya? Ada Bu, Kelompok 1 siapa aja Rahma? ada Gina, Amalia, Rinda, Ersa, Dinda, Nida, Astri, sama Aldi Gunawan Bu. Oke, kelompok 1 silakan. Pertanyaan dari kelompok 1. Atau sudah memahami semuanya? Oke, sudah memahami berarti ya kelompok 1 ya. Nanti mungkin Ibu beri pertanyaan untuk ini tentang studi Ibu pustaka. izin, Gina dari kelompok 1 izin bertanya, Oh iya, boleh. mengapa seorang peneliti harus melakukan tinjauan studi pustaka pada setiap penelitian yang dilakukannya? Oke, dari kelompok 1. Salsabila bisa dipahami pertanyaannya? Ibu, laptopnya katanya lagi gangguan. Oh, lagi gangguan. Oh, maaf. Tadi sedikit ada masalah. Oke. Ya, Ibu. Itu pertanyaan Gina tadi bisa dipahami? Ya, untuk Gina, boleh ditulis di chat pertanyaannya. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 3 berarti ya? Karena kan 2 presentasi, berarti 3, 4, 5. Ada berapa kelompok? 4 kelompok atau 5 kelompok? 5 Bu, 5 ya? Kelompok 3 siapa? ada Cynthia, Santika, Milda, Dewi, Alditri, Anissa PN, sama Nabila. Oke. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Anissa dari perwakilan kelompok 3 izin bertanya. Mengapa peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu relevan sebelum melakukan penelitian? Paham nggak maksudnya? Kelompok 2 paham nggak? Iya. Boleh ditulis di room chat ya, Anissa. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 4.
Kelompok Untuk 4 ada April, Namira, Astrid, Rida, Hanita, Akbar, Rahma, sama Salsabila. boleh untuk kelompok 4 jika Siapa tadi kelompok 4? Oh, nggak ada pertanyaan katanya. Gimana? Saya Bu mau bertanya. Oh, ada. Itu Trida Salsabila. Pertanyaannya, apakah jika kita mengambil sumber yang salah dapat membuat penelitian kita gagal? baik, terima kasih Trida atas pertanyaannya. Boleh ditulis di room chat ya. Oke, satu lagi ya, kelompok 5. Kelompok 5, ada pertanyaan? Siapa aja, Rama? Takutnya lupa. Ada Pilda, Winnie, Ina, Aulia, Tasya, Ayu Rahma, Tiara, Irfan. Oke. Ada pertanyaan? Nama-nama yang tadi? Kita sudah mengerti semuanya? Oke, kelompok 5 sudah mengerti berarti ya? Tidak ada sepertinya. Kalau tidak, izin bertanya. oh ya, Ayu. Kelompok 5. Maaf, tidak bisa on cam karena sedang di perjalanan. Pertanyaannya, mengapa perlu menyusun tinjauan pustaka? Terima kasih. Oke, Ayu. Kepada Ayu. Boleh ditulis di room chat ya, Ayu. Baik, Ibu. Oke, Salsabila silakan didiskusikan dan dijawab pertanyaannya. Baik, untuk kelompok 2 meminta waktunya untuk berdiskusi. Oke, sambil menunggu kelompok 2 mencari jawabannya, kita absen dulu ya. Seperti biasa, Ibu akan cocokkan absen yang di e-learning dengan di Zoom ya. Sebentar, Ibu buka e-learning dulu. Hari ini 24 Maret. Yang ini share screen-nya udah absen kan ya? Terlihat tidak absennya? Terlihat, Bu. Oke, Cynthia Abhista. Ada? Ada atau tidak ada Cynthia? Cynthia Abhista. Halo? Tidak ada?
Ibu, tadi ada info katanya sedang bayar DPP ke kampus, jadi tapi tidak tahu tak belum masuk atau udahnya ke Zoom. Tapi ada nggak? Ada Bu masuk Zoom. Oke. Ersa Afrija. Hadir, Bu. Oke, Salsabila aja. Salsabila. Ini Bu, hadir Bu saya. Oke. Muhammad Aldi. Muhammad Aldi. Tidak ada. Tidak hadir. Muhammad Aldi. Tidak ada. Akbar. Akbar Anugrah. Hadir Ibu, ada di sini. Oke. Gina Putri Arsela. Di sini Bu. Gina tadi barusan bilang katanya laptopnya nge-lag, tapi tadi ada. Sekarang ada nggak? Sekarang ada kayak cuman pas waktu mau itu nge-lag katanya. Gina. Ada Ibu. Coba di chat aja Gina. Laptopnya nggak bisa digerakin katanya. Oke. Pasya Aura. Ada Bu. Dewi Benita. Hadir, Bu. Anissa Eva. Hadir Bu. Bentar ya. Oke, tadi sampai Anissa Eva ya. Rinda Fitri. Namira Fitriani. Hadir, Bu. Aldi Gunawan. Hadir Ibu. Nabila Intan. Hadir, Bu. Ayu Islami Kamelia. Hadir Bu. Henita Komaria. Hadir Ibu. Irfan M. Hadir Ibu. Indah Sri Mariani. Hadir Ibu. Galang Muhammad. Hadir Bu. Asri Murtiningrum. Hadir Ibu. Aprilia Ningsih. Aprilia. Hadir Ibu. Rahman Nur Amalia. Hadir, Bu. Salsabila Nur Rasifa. Hadir, Ibu. Astri Nurajijah. Hadir Ibu. Anissa Fadilah. Hadir Bu. Pilda Nurrohmah. Hadir Bu. Ina Fitriani. Hadir Ibu. Anissa Puspitasari. Hadir Bu. Rizky Tiara. Hadir. Salsabila Putri. Hadir Ibu. Ayu Rahmadiana Niani. Hadir Ibu. Milda Rahmawati. Hadir. Nida Zakiah. Hadir Bu. Rida Safaria. Hadir Ibu. Sarah Salsabila. Hadir Ibu. Santika Rizky. Hadir Bu. Winnie Susan. Hadir Ibu. Aulia Tazkia.
Aulia Tazkia? Tidak ada. Tasya Wulandari? Hadir, Bu. Amalia hadir. Oh, Aulia ada. Amalia Yulianti? Hadir, Ibu. Dinda Latifah? Hadir, Bu. Oke, berarti yang tidak ada cuma Muhammad Aldi. Muhammad Aldi tidak ada. Oke. Oke. Absennya sudah ya, berarti cuman Aldi yang tidak hadir, yang lainnya hadir dan berusaha masuk jumlah. Silakan untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan tadi dari kelompok-kelompok lain yang sudah mengajukan pertanyaan. Silakan Salsabila. Baik, pertanyaan Anissa akan dijawab oleh Saudari Indah. Kepada Saudari Indah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, mengapa peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian terlebih dahulu yang relevan sebelum melakukan penelitian? Menurut kelompok kami, karena tinjauan pustaka diperlukan dalam penelitian karena berisikan informasi tentang apa yang diteliti dan hal yang harus dilakukan setelah melakukan tinjauan pustaka adalah membahas hasil dari penelitian yang dilakukan. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah atas jawabannya. Apakah ada yang mau menambahkan atau menyanggah pertanyaan jawaban dari Saudari Indah? Pada Saudari Anissa, apakah sudah puas dengan jawaban dari Saudari Indah? Sudah dapat dipahami, terima kasih. Baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Gina akan dijawab oleh Salsabila. Kepada Saudari Salsabila, saya persilakan. Pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Gina. Pertanyaannya, mengapa seorang peneliti harus melakukan tinjauan studi pustaka pada setiap penelitian? Kita perlu melakukan tinjauan studi pustaka sebelum melakukan penelitian, karena dengan semakin kita mengetahui, memahami, dan mengenal tentang penelitian-penelitian yang akan dilakukan sebelumnya, maka wawasan dan rasa percaya diri serta rasa tanggung jawab kita akan semakin besar terhadap suatu penelitian atau pengamatan yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih Salsabila atas jawabannya. Kepada Saudari Gina, apakah sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Salsabila? Sudah dapat dimengerti. Sebelumnya izin on cam, Bu. Off cam, Bu, dikarenakan jaringannya lemah.
Selanjutnya, pertanyaan dari Ayu akan dijawab oleh Anissa Eva. Kepada Anissa Eva, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ayu Rahmadiani. Mengapa perlu adanya penyusunan tinjauan pustaka? Karena tinjauan pustaka membantu peneliti untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kemudian membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Kemudian menghindari adanya duplikasi penelitian. Kemudian membantu peneliti menunjang perumusan masalah. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Anissa atas jawabannya. Kepada Saudari Ayu, apakah sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Anissa? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Dan saya yang telah menjawab. Sudah semua, Salsabila? Belum, Ibu, satu pertanyaan lagi. Oh ya. Yang belum jawab siapa? Satu lagi jawab ya. Baik, pertanyaan dari Trida akan dijawab oleh Saudari Fasya. Kepada Saudari Fasya, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Pertanyaannya itu, apakah jika kita mengambil sumber yang salah dapat membuat penelitian kita gagal? Tapi Ibu, maaf ya kalau salah. Menurut kami, jika mengambil sumber yang salah, yaitu tidak sepenuhnya dikatakan gagal. Gimana kita mengambil sumbernya itu di bagian mana bisa dikatakan gagal atau enggaknya. Misal kita harus memperoleh informasi mengenai guru, tentang kurikulum. Nah, harus dilakukan observasi, kan bukan wawancara. Tapi dari sumbernya itu misalkan harus dilakukan wawancara. Nah, itu bisa dikatakan salah atau gagal. Tapi kalau misalkan tentang materi-materi yang dipelajari, kita tuh bisa nelaah lagi sama kita jika ada sumber yang salah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fasya atas jawabannya. Untuk Saudari Trida, apakah sudah puas dengan jawaban dari Fasya? Ya, sudah dapat dimengerti. Terima kasih. Oke. Sudah semua berarti ya, Salsabila ya? Iya, Ibu, sudah. Oke, Itu Ibu. Oh ya. Ibu tambahin dulu sebentar ya. Pertanyaan pertama, mengapa seorang peneliti harus melakukan tinjauan studi pustaka pada setiap penelitian yang dilakukan? Kalau mau melakukan penelitian itu kan pasti ada dasar ya, ada teori yang mendukung penelitian kita. Nah, itu kan masuknya tinjauan pustaka. Jadi nanti misalnya judulnya
pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif misalnya, atau penggunaan model problem based learning terhadap hasil belajar. Nah, itu kan ketika kita mengambil variabel model PBL, PJBL, dan itu kan berarti ada pustakanya ya, tinjauan pustaka. Jadi kenapa harus, ya kalau nggak ada kita mau menuliskan dasar ilmiahnya dari mana ya, dari tinjauan pustaka. Jadi memang wajib ada bab 2 kan, di penelitian itu ada bab 2. Kalau ini ditanyainnya tinjauan pustaka yang di bab 2, mungkin itu maksudnya ya memang kita perlu untuk berargumentasi secara ilmiah dengan cara yang meninjau pustaka tadi. Nah, kalau pertanyaannya itu siapa? Gina. Ada Gina? Ini maksudnya tinjauan pustaka. Ya, tinjau pustaka di bab 2. Iya, Bu. Ya, itu ya tadi itu Gina. Tapi kalau misalkan pertanyaannya penelitian studi pustaka, itu kan beda ya. Kalau tinjauan pustaka itu kan berarti teori atau bab 2-nya di bab 2 apa ya, tinjauan pustaka di bab 2 itu penelitian kuantitatif kualitatif, itu kan teori-teori ya, teori-teori yang mendukung judul kita, teori-teori yang mendukung penelitian kita. Nah, itu harus ada karena memang dasar kita mengambil permasalahannya dari teori itu. Kalau misalnya pertanyaannya kenapa penelitiannya itu studi pustaka, nah itu pilihan. Studi pustaka itu kan penelitian yang tadi sudah dijelaskan kelompok 2 itu hanya menganalisis ya, menganalisis dari berbagai pustaka. Pustakanya tuh banyak, bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari koran gitu. Pokoknya sumber-sumber ilmiah yang kalian bisa dapatkan itu kalian analisis, kalian tuliskan kesimpulan dan juga rangkuman analisisnya itu di dalam penelitian gitu. Jadi hasilnya kualitatif, deskriptif, kualitatif. Jadi bentuknya dalam bentuk kata-kata gitu. Dan itu kemarin 2 tahun terakhir itu banyak dipakai kakak tingkat kalian skripsi itu karena memang tidak memungkinkan untuk ngambil data ke lapangan. Makanya ngambil datanya dari penelitian-penelitian yang sudah ada, dari buku-buku yang telah terbit gitu, terus dari sumber-sumber lain yang ada, dianalisis secara deskriptif, secara kualitatif untuk meninjau pustaka itu gitu. Jadi sebenarnya cukup gampang ya, cukup gampang karena hanya melihat berbagai materi teori gitu. Kayak kalian bikin makalah tapi ini lebih ilmiah gitu dan lebih banyak biasanya gitu. Jadi ini tinjauan pustaka atau penelitian studi pustaka ya. Kalau tinjauan pustaka mungkin untuk bab 2 itu ya. Terus selanjutnya kelompok seperti itu ya Gina ya, dapat dipahami ya. Ya Bu, dapat dipahami. Terima kasih. Gina lagi sama siapa itu jadi 2 suaranya ya? Ini Bu lagi di sekolah Bu. Oke. Di kampus mengajar, jadi suaranya di teman-teman yang biasa jahil. Oke Gina. Kelompok 3, mengapa perlu peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebelum melakukan penelitian. Pada dasarnya penelitian kita itu harus muncul novelty-nya atau kebaruannya. Jadi apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Jangan sampai kita meneliti yang sebenarnya orang lain udah teliti dan orang lain udah buktikan kalau itu benar gitu. Jadi harusnya kita bisa memposisikan penelitian kita itu ada di titik mana gitu, dan cara menentukan penelitian kita itu berbeda dengan yang lain. Salah satunya kita harus tahu penelitian sebelumnya itu seperti apa. Makanya pentingnya penelitian relevan. Ini kenapa penelitian yang terdahulu atau penelitian yang relevan itu penting, karena memang kita mau menentukan penelitian kita itu ada di sebelah mana gitu, atau posisi penelitian kita itu di mana. Kebaruan dari penelitian kita yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu apa. Nah, itu makanya penting penelitian terdahulu itu. Jadi kita harus tahu sebelumnya itu ada orang yang meneliti ini tapi belum meneliti ini. Nah, saya akan meneliti ini. Nah, itu kan penting ya. Makanya penelitian relevan itu selalu dituliskan juga di skripsi gitu. Salah satu poin penting yang harus dituliskan di skripsi itu penelitian terdahulu yang relevan. Begitu ya Anissa ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Anissa? Enggak Ibu, dari mau menjawab sudah paham. Oke.
Kelompok 4, apakah jika diambil sumber yang salah dapat membuat penelitian gagal? Salahnya itu salah apa? Biasanya kalau sumber salah itu sumbernya dari mana? Karena kan kita harus mengambil sumber itu dari yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya datanya. Jadi jangan sampai kita ngambil di Blogspot atau WordPress gitu ya, terus apalagi gitu yang kita tidak tahu itu penulisnya kredibel atau tidak gitu. Kita juga tidak tahu itu yang ditulisnya sesuai atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngambil dari jurnal gitu, itu kan sudah ada proses review ya dari buku gitu. Pokoknya yang ilmiah itu pasti insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita mengambilnya Blogspot dan ternyata salah, nah itu salahnya sebelah mana? Tadi jawabannya juga gitu ya. Jadi salahnya sebelah mana? Apakah salahnya menjadikan proses yang kita lalui tidak benar gara-gara misalnya yang kita ambil sumbernya salah. Ketika proses kita tidak benar dan hasilnya jadi gagal, berarti itu kesalahan kita dalam mengambil sumber tadi gitu. Jadi tidak selamanya misalnya salahnya itu membuat gagal, tapi kalau salahnya cuman misalnya salah mengambil pendapat, tapi kita bisa mengungkapkannya di hasil dan bisa menjelaskannya dengan alasan-alasan yang ilmiah, ya itu tidak masalah. Jadi gagalnya itu tidak selalu ya, sumber salah itu tidak selalu gagal. Jadi bisa aja kita buat apa ya, temuan lain gitu. Misalnya kalau ini sebenarnya ini tuh bukan salah, tapi ini tuh seperti ini gitu. Tapi kita perlu perhatikan juga sumber itu harus kita ambil yang memang relevan gitu. Jangan sampai di internet yang memang banyak kan akses ke kemanapun gitu, dan itu jangan sampai tulisan-tulisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalian kutip gitu. Itu ya, Trida ya. Iya, Ibu. Ada lagi Trida? Udah cukup ini. Udah, oke. Satu lagi, Ayu, mengapa perlu adanya penyusunan tinjauan pustaka? Kayaknya ini pertanyaan sama dengan Gina ya. Mengapa peneliti harus tinjauan pustaka? Tadi jawabannya juga sama, berarti memang karena masalah dan teori yang kita ambil tuh dari pustaka, kajian pustaka. Jadi pasti selalu harus ada kajian pustaka. Jadi kalau secara utuh tuh skripsi atau penelitian akhir gitu ya, itu yang pertama bab 1 itu menjelaskan masalahnya seperti apa. Bab 2 itu teori dari masalahnya itu apa, atau pendukung gitu ya untuk kita memecahkan masalah itu seperti apa. Yang ketiga itu bab 3 itu metodenya seperti apa untuk memecahkan masalah tadi. Nah, bab 4 itu hasil, bab 5 simpulan gitu. Jadi uraian masalah itu di bab 1, tinjauan pustakanya di bab 2, metodenya seperti apa di bab 3, hasilnya di bab 4, kesimpulannya di bab 5. Itu satu kesatuan utuh yang memang diperlukan satu sama lain untuk saling menjawab ya, saling menyusun satu sama lain itu saling berurutan. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tinjauan pustaka? Atau sudah cukup? Sudah, Ibu. Ya, cukup ya. Ya, untuk tinjauan pustaka memang cukup sederhana sih. Jadi kalau kalian misalnya nanti mau mengambil, tidak sarankan sebenarnya, kalian sekarang sudah mulai membaik ya COVID-nya, insya Allah mungkin pas kalian juga sudah bisa ke lapangan gitu. Tapi kalaupun ini kalian sudah punya pengetahuan gitu ya, kalau tinjauan pustaka itu seperti ini gitu. Baik, kalau sudah cukup silakan Salsabila ditutup, disimpulkan terus ditutup. Nanti kita lanjut ke kelompok 3. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis non-ilmiah. Studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu masalah untuk diteliti, dalam arti bukti-bukti atau pernyataan bahwa masalah yang akan diteliti itu belum terjawab atau belum terpecahkan secara